Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Seperti janji saya beberapa hari yang lalu, yang sempat tertunda ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena uh, aplikasi recordernya sempat ada masalah, jadinya tertunda. Kemarin sebenarnya sudah diinstal ulang, tapi ya nggak tahu kok jadi error lagi. Alhamdulillah ini tadi udah dicoba install lagi. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini nggak ada error lagi ya. Oke teman-teman, seperti yang saya rencanakan sebelumnya bahwa kali ini saya mau mau coba study case, nyoba untuk riset produk ya di Shopee. Kalau sebelumnya saya pernah sharing untuk pencarian produk di Tokopedia. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing cara mencari produk yang lagi tren, yang penjualannya bagus, yang layak dijual dari Shopee ya. Jadi ini resource-nya, sumbernya dari Shopee. Oke. Uh, Kali ini yang mau saya sharing ada ada tiga ada tiga cara untuk mencari produk yang bagus di Shopee ya. Yang pertama berdasarkan popular search. Nah, ini ada popular search atau kata kunci yang sering digunakan di Shopee. Yang kedua ada keyword atau kata kunci. Kata kunci ini maksudnya kata kunci yang kita inputkan sendiri di aplikasi Dropship Engine for Ads. Yang ketiga, kita nanti cari juga produk berdasarkan kategori ya, berdasarkan kategori. Oke, kita langsung aja. Yang pertama berdasarkan popular search ya di Shopee atau kata kunci yang sering digunakan oleh pengunjung Shopee. Kalau ada yang nanya kenapa kok menggunakan kata kunci yang sudah sering digunakan oleh pengunjung di Shopee, kalau menurut saya ini cara yang paling simple ya buat teman-teman yang baru punya aplikasi Dropship Engine for Ads. Ini cara yang paling gampang karena kita nggak perlu susah-susah lagi untuk cari tahu apa ya kira-kira produk yang lagi laris di Shopee. Karena dengan data popular search ini, kata kunci yang sering digunakan oleh pengunjung Shopee ini, berarti setidaknya kita jadi tahu barang-barang atau produk yang sering dicari di Shopee. Nah, kalau semakin banyak produk itu dicari, berarti tingkat penjualannya atau orang yang beli di Shopee banyak gitu. Logikanya sih begitu. Ya. Nah, di sini kita lihat di Dropship Engine for Ads ini sudah dirangkum. Ada beberapa kata kunci yang memang sering digunakan oleh pengunjung Shopee. Nah, ini ada banyak ya. Nah, kita mulai aja dari satu persatu ya. Kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh misalnya adalah ini jilbab instan ya. Jilbab instan. Jadi ceritanya kita mau riset nih, ada jilbab instan. Terus kita pengen tahu jilbab instan ini di Shopee produk apa yang lagi bagus di sana, penjualannya, terus kemudian trendingnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian produk apa aja, produk maksudnya tipenya, mereknya, jenisnya apa aja yang memang lagi trending di Shopee. Oke, setelah kita memilih ini jilbab instan, kemudian di sini teman-teman bisa arahkan ya, kalau diarahkan di tombol view complete trend ini nanti muncul sekaligus ini adalah data dari Google Trends ya. Google Trends itu kita bisa tahu kata kunci tersebut yang kita cari ini trendingnya sampai saat ini seperti apa. Kalau yang kita lihat sini adalah 30 hari terakhir ya,
30 hari terakhir sejak sekarang, itu dia tahu bagaimana trendingnya di Google. Ini penting banget buat kita ketahui, karena dengan bantuan Google Trends ini jadi kita bisa memastikan bahwa apa yang ada, yang di search atau yang dicari oleh orang lain atau pengunjung di Shopee itu bisa kita sinkronkan yang orang cari di Google juga gitu loh ya. Kalau kita lihat berdasarkan grafis ini, kita bisa tahu nih sampai mulai tanggal 3 Juli, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6, terakhir tanggal 6 kemarin ini masih tinggi gitu loh ya, terkait dengan kata kunci jilbab instan yang dicari orang di Google ya. Jadi sesuai ya, orang nyari jilbab instan di Google tinggi, di Shopee pun ternyata banyak orang nyari gitu, jadi match. Oke, setelah itu teman-teman juga nggak cukup satu kata kunci aja yang kita bisa dicari ya. Kita bisa juga compare atau bandingkan dengan kata kunci populer lainnya. Misalnya di sini ada jilbab instan yang misalnya mirip-mirip, ini ada gamis syar'i ya. Nah, ini bisa kita lihat. Kita arahkan lagi di sini di tombolnya di view complete trend ini, bisa lihat. Nah, kalau tadi jilbab instan ada garisnya warna biru, ini yang gamis syar'inya warna merah. Nah, kalau dilihat sekilas ya mirip-mirip lah ya. Nah, jadi karena memang produknya mirip juga, jadi dari segi trending, kemudian pencariannya pun ya nggak jauh beda gitu. Oke, kita sekarang coba salah satu saja untuk jilbab instan ya. Jadi yang ini sekarang kita fokus ke jilbab instan. Terus kita klik tombol jilbab instan ini, nanti kita langsung pilih ini, cari di Shopee. Nah, ini kalian teman-teman bisa melihat di sini lagi sedang proses ya. Aplikasi sedang mencari kata kunci jilbab instan di marketplace Shopee ya, yang berkaitan dengan kata kunci jilbab instan dikumpulkan ya, dikumpulkan. Nah, ini adalah produknya, ada sekitar 247 produk. Kemudian ini ada progress detail. Progress detail itu dia mencari detail dari produk yang kita cari ya. Nah, ini dia mengumpulkan data dari produk yang kita cari ya. Di sebelah kanan ini seperti teman-teman lihat, ini adalah Hall of Fame. Jadi ada kategori-kategori tertentu yang yang unggul gitu ya. Jadi ada produk tertentu yang sudah dikategorikan sebagai pemenangnya gitu. Contoh di sini ada kategori diskusi terbanyak seminggu ya. Dalam seminggu ini ada 47 diskusi dalam seminggu. Nah, ini yang paling banyak diskusinya dalam seminggu adalah produk jilbab instan Amira. Ya. Yang kedua ada kategori review terbanyak sebulan. Review ini artinya ulasan ya, ulasan. Jadi ulasan dari orang yang sudah beli produk tersebut. Nah, ini jilbab Adiba yang menjadi review terbanyak dalam sebulan. Kemudian yang ketiga ada klik terbanyak. Nah, jadi klik terbanyak itu ya produk itu sering diklik paling banyak oleh pengunjung di Shopee. Oke, kita balik lagi nih ke hasil pencarian. Ini sudah selesai ya, proses selesai. Lanjut kita. Nah, di sini yang penting pada saat kita mengurutkan data. Nah, kalian teman-teman boleh perhatikan di sini di tombol urut berdasarkan ini ada banyak sekali kategori yang fitur yang memang
menentukan data yang memang kita inginkan, ya, mulai dari klik, penjualan, konversi, earning, harga, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau berkaitan dengan produk yang bagus ya, yang kira-kira cocok untuk teman jual lagi, itu pertama adalah pilih dengan berdasarkan total review. Ini total review atau total review 1 bulan. Kenapa total review? Kenapa review? Karena review adalah ulasan dari orang-orang yang sudah membeli produk tersebut. Nah, semakin banyak produk yang memperoleh ulasan dari pembelinya, kemungkinan besar produk itu bagus, ya. Kemungkinan besar, ya. Tapi memang tidak mutlak, karena review banyak pun kalau misalnya ratingnya atau kualitasnya buruk, ya nggak cocok juga kita jual. Tapi setidaknya total review ini bisa mewakili kita untuk menentukan apakah produk ini cocok untuk kita jual gitu, ya. Di sini sebenarnya review dan penjualan, ini ada penjualan, ini mirip-mirip, ya, karena review ini datangnya dari penjualan. Penjualan ada satu, kemungkinan reviewnya juga ada satu. Tapi setiap penjualan kemungkinan tidak pembeli yang melakukan pembelian itu tidak semuanya memberikan review gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya review ini yang layak untuk dijadikan pertimbangan untuk memilih produk yang bagus. Oke, yang kedua selain dari total review yaitu diskusi. Nah, diskusi ini juga penting juga. Diskusi ini artinya seberapa banyak orang yang mencari, ya, menanyakan produk tersebut di Shopee. Semakin banyak orang menanyakan produk itu, kemungkinan besar produk itu sudah dikenal gitu. Meskipun tidak semua orang yang menanyakan itu melakukan pembelian. Itu tadi. Yang kedua diskusi, yang ketiga ini rating. Nah, ini rating juga penting. Rating ini ya, yang ada bintang-bintang ini. Ini kan nanti totalnya. Nah, ini seperti ini, ada ratingnya 3.3, ini ini ratingnya. Nah, jadi semakin besar rating dari suatu produk, itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk memastikan bahwa produk ini cocok untuk kita jual. Oke, nah karena ini pengurutan yang ada di sini itu hanya bisa dilakukan untuk satu kali item aja ya. Jadi maksud saya, kalau kita ingin menentukan berdasarkan total review, ya nanti dia akan sortir gitu. Dia akan mengurutkan produk mana yang memiliki review paling banyak. Kita coba di sini. Misalnya total review dalam 1 bulan terakhir. Nah, kita sudah menemukan ya di sini ada satu produk ini namanya jilbab instan Amira. Nah, ini kita tinggal lihat nanti detail produknya. Oke, kita masuk di detail produknya. Nah, di sini bisa teman-teman bisa lihat reviewnya ya. Nah, ini kebanyakan bintang 5, bintang 4. Kalau disimpulkan ini ratingnya 4,6. Nah, teman-teman lihat 4,6. Artinya bagus, cukup bagus. Kalau saya sih biasanya di atas 4,5 itu sudah cukup untuk layak dijual. Ya, dengan jumlah minimal di atas 20 atau 30 review ya. Kalau masih 5, 6, di bawah 10 masih belum bisa mewakili bahwa produk itu bagus gitu. Karena ya masih sedikit sekali gitu ya.
Kalau sudah sampai 100, nah itu bagus banget. Jadi memang produknya bagus, kualitasnya juga bagus. Nah, ini kita bisa lihat sini. Kalau kita scroll di sini tuh di bagian review, kita scroll ke bawah nih. Ada yang hanya memberikan rating, ada yang memberikan ulasan juga. Nah, kita bisa lihat sekilas nih bintang-bintangnya, ini rating-ratingnya nih. Dan udah cukup bagus. Nah, kemudian kita lihat juga selain kita ngelihat kualitasnya, terus kemudian kita lihat juga diskusinya nih. Nah, sekalian ya kita lihat produk ini. Ini jumlah diskusinya, banyak orang yang nyari enggak gitu. Ternyata dalam waktu tertentu, dalam 6 bulan terakhir ada 100 yang mendiskusikan, yang menanyakan produk tersebut. Ada dalam 1 bulan masih ada juga 100 juga. Bahkan kemarin itu ada juga yang menanyakan produk ini gitu, sebanyak 4 orang yang menanyakan. Ya. Terus kemudian kita lihat juga lihat tren penjualan. Nah, ini grafis lihat tren penjualan. Tren penjualan di sini artinya statistik tren penjualan produk. Jadi mulai tanggal tertentu sampai saat ini kita bisa tahu produk ini penjualannya seperti apa gitu. Apakah naik, turun atau stagnan gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, teman-teman kalau bisa lihat ini adalah data yang diambil dari review ya. Dari review. Nah, tanggal 26 Juni lalu ada yang membeli dan melakukan review. Kemungkinan yang beli lebih dari 5 gitu ya. Kemungkinan ada yang beli ada lebih dari 5. Kemudian yang memberikan ulasan atau review ada 5. Maka yang dicatat dalam aplikasi ini reviewnya saja. Karena info dari Om Arif untuk Shopee katanya belum ketemu nih data penjualan angkanya. Ini terbukti di sini kalau teman-teman lihat di sini terjualnya masih 0 gitu. Makanya di sini data yang diambil bukan dari data penjualan, tapi dari data review gitu. Tapi kalau menurut saya ini cukup mewakili ya, karena itu tadi setiap orang yang beli belum tentu memberikan ulasan, tapi yang memberikan ulasan sudah pasti membeli produk itu sebelumnya. Itu yang saya tahu ya. Oke. Setelah kita tahu bahwa ternyata produk ini kalau kita lihat nih ya dari hari ke hari ini udah mulai tinggi kan. Nah, ini pernah turun lagi satu, kemudian naik lagi. Pernah juga tanggal 4 ini tidak ada penjualan. Kemudian tanggal 5, 6, 7 naik lagi nih. Dari 8 kemudian 21 jadi 28. Berarti kan ada kemungkinan besar berikutnya produk ini bagus gitu untuk dijual ya. Ini teman-teman bisa nanti disimpan nih. Oh, ini bisa jadikan pertimbangan bahwa produk ini kayaknya cocok nih dijual ya. Nah, selain produk ini dari satu kata kunci tadi ya, jilbab instan, teman-teman usahakan juga jangan cuma satu produk yang di riset atau yang diambil sampelnya gitu. Minimal 5 lah, 5 produk, nanti dibandingkan lagi gitu, mana kira-kira yang cocok. Oke, kita close dulu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang yang pertama tadi ya, berdasarkan popular search. Kita kembali lagi ke halaman depan. Ini kita clear dulu. Kemudian lanjut berdasarkan kata kunci. Kalau kata kunci ini artinya kita yang menentukan kata kunci yang mau dicari. Misalnya tas selempang. Nah, ini contoh ya, tas selempang. Kita mau riset tas selempang yang ada di Shopee. Nah, kalau kita ngeliat tas selempang yang ada di Shopee ini ada banyak ya, gini, yang kata kunci yang mirip-mirip. Ada tas selempang wanita, pria, anak, cowok, import,
Eiger kecil. Nah, teman-teman bisa riset nih dari tas lempang ini yang paling bagus kategorinya yang mana gitu. Ini ada tas lempang wanita, pria, anak, terus misalnya impor, terus terakhir misalnya ini tas lempang kecil ya. Ini ada berapa nih, maksimal 5 nih ya, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat sekalian nih dari 5 kata kunci yang sudah kita pilih tadi, kira-kira mana yang paling banyak dicari. Nah, kalau dari datanya sih antara yang merah sama biru. Nah, tas lempang ini wanita sama tas lempang pria ya, yang paling banyak ya sampai sekarang, paling banyak dicari di Google. Nah, artinya kita bisa milih dua produk itu tadi. Oke, karena sekarang kita coba untuk pilih salah satu. Misalnya ini tas lempang pria ya. Nah, kita cari di Shopee. Sama prosesnya, sama seperti yang tadi berdasarkan popular search. Ini juga aplikasi juga akan mencari produk berdasarkan kata kunci tas lempang pria. Di sini kita lihat ada 247 produk ya. Kemudian nanti di sebelah kanan juga muncul datanya berdasarkan kategori. Ada 3 kategori tadi ya. Nah, ini ada diskusi terbanyak, ada juga review, dan kemudian klik terbanyak. Nah, ini. Ini kita tinggal tunggu proses detailnya sampai selesai. Oke, proses sudah selesai. Sama kita tinggal urutkan lagi aja kayak tadi ya. Mau berdasarkan diskusi, total review, atau ratingnya. Nah, ini ada tambahan lagi ya, kalau di Shopee kita bisa lihat juga ini ya. Ada total produknya. Total produk ini mungkin stoknya ya, stok dari supplier. Nah, itu kita bisa pilih juga. Jadi teman-teman nanti lebih banyak mungkin mainnya di sini. Lebih banyak main di sini. Nanti teman-teman bisa bandingin produk yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau tidak ada 10 lah, kita bisa pakai patokan dari sini ya. Misalnya berdasarkan total review ya. Total review ini top 10-nya apa aja nih produknya, kita kumpulin. Nanti teman-teman bisa save di sini. Nah, ini ada download riset. Nanti ketika di download nanti dalam bentuk file Excel salah itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat produk mana aja. Kemudian kumpulin lagi, cari lagi. Nanti pilih berdasarkan total diskusi misalnya, atau kemudian dari ratingnya juga, atau kemudian berdasarkan konversinya. Kumpulin semuanya, nanti akan ketemu itu. Dari beberapa kategori itu nanti ketemu 2 atau 3 produk yang dari sisi yang kita pilih tadi itu bagus gitu. Tuh. Tapi saran saya sih memang setidaknya minimal 5 lah, 5 produk yang sebagai hasil akhir untuk kita coba gitu. Teman-teman bisa dari hasil terakhir itu paling tidak ada 5 produk yang bisa dicoba untuk dijual. Entah itu mau dijual di marketplace juga atau di sosial media ya. Itu tergantung kemampuan teman-teman aja. Oke. Jadi prosesnya hampir sama ya dengan yang tadi. Saya rasa tidak perlu diulang lagi. Kita kembali ke yang ketiga, risetnya berdasarkan kategori ya. Nah, kalau kategori ini berarti kita harus masuk dulu ke website Shopee-nya. Oke, saya buka dulu.
Ini kita bisa lihat di sini ada beberapa kategori ya yang ada di Shopee. Nah, kita tinggal pilih aja salah satu. Jadi di kategori ini misalnya gini, ada pertanyaan gini. Saya mau cari produk yang bagus ya, yang lagi ngetren, yang lagi laris di Shopee. Produk apa? Produk tas pria misalnya. Nah, udah kita langsung aja klik ini tas pria, atau mau sepatu pria, langsung aja klik yang di sini gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai keyword yang seperti tadi. Ini berdasarkan kategori ya. Ada berdasarkan kategori berarti bisa bisa banyak juga gitu loh produk yang ada di dalamnya. Oke, kita klik misalnya kita pilih yang tas pria. Nah, kemudian di sini bedanya kalau berdasarkan kategori itu kita bisa sebelum kita riset di aplikasi Dropship Engine for Ads, kita sortir dulu di websitenya. Ya, seperti misalnya di sini ada ini tadi kan tas pria ya, tas pria. Nah, di sebelah kiri ini ada saring filternya nih. Nah, ini yang akan kita sortir dulu, kita filter dulu mana yang akan nanti datanya akan kita ambil dan kemudian kita kirim ke Dropship Engine ya. Nah, kalau di atas ini ada dikirim dari, berarti ini lokasi penjualnya ya. Ini kalau teman-teman yang main dropship di marketplace, nah ini wajib nih kita kita pilih, jangan sampai apa namanya nggak dipilih, karena ini menentukan juga kan, karena kita kalau kita buka toko di marketplace sedangkan kita jadi dropshipper, berarti kan lokasi toko kita harus sama dengan lokasi supplier ya, jadi ini wajib dipilih. Yang kedua ini ada kondisi. Nah, di kondisi ini teman-teman bisa pilih. Nah, ini ada pilihan yang memang harus wajib ya, wajib dipilih, ada yang enggak juga. Nah, contoh ini ada kondisi produk baru ya. Kalau memang mau teman-teman mau jualan produk baru ya, ini harus dipilih. Supaya apa? Supaya produk, kalau misalnya ada penjual yang menjual produk second, produk bekas, jadi nggak kecampur di sini. Kalau kecampur nanti waktu pas kita kirim ke Dropship Engine untuk diolah, nanti bisa keluar gitu. Padahal kondisinya produk itu produk bekas misalnya, kan nggak mungkin kita jual. Kecuali kalau memang teman-teman memang mau jual produk second misalnya juga ya silakan. Jadi ini penting untuk menentukan apakah teman-teman mau jual produk baru atau enggak. Nah, ini kita pilih di sini. Nah, ini kan ada produk pernah dipakai. Nah, kalau memang dicentang dua-duanya begini, berarti nanti dua-duanya ada yang statusnya produk pernah dipakai atau produk second akan masuk di sini juga. Kalau enggak ya berarti yang tampil di sini hanya produk baru saja. Terus kemudian ini ada gratis ongkir. Nah, gratis ongkir, jadi ini kaitan dengan penjualnya berarti ya. Jadi penjual mana aja yang menerapkan gratis ongkir pada pembelian produknya. Misalnya mau dipilih juga boleh. Artinya kalau kita banyakin centang di sini, datanya pun kemungkinan akan berkurang gitu, semakin menyempit ya ininya datanya. Kemudian ada ini dengan diskon. Nah, kalau kita pilih diskon ini yang kuning-kuning nih, nah ini kuning-kuning ini ada diskon. Jadi kalau kita pilih berarti hanya yang ada kuning-kuningnya ini aja yang akan muncul. Coba kita coba ya. Nah kan bener kan. Nah ini ketika kita pilih dengan diskon berarti data yang diambil hanya yang ada diskonnya aja. Nah, ini mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena enggak semua seller mau masang diskon di produk yang dijual. Terus di sini ada batas harga. Nah, batas harga ini penting juga sebenarnya untuk produk tertentu ya. Untuk produk tertentu yang ring harganya di kategori itu sangat sangat lebar gitu.
ya, sangat lebar. Artinya gini, butuh membatasi gitu ya. Ini kalau teman-teman mau main jualannya di sosmed ya, di Facebook kah atau di Instagram, teman-teman misalnya mau milih, saya mau jualan produk yang ring harganya sekian sampai sekian aja. Nanti ketika mau dijual, teman-teman bisa up sekian persen. Jadi marginnya juga nggak terlalu besar-besar sekali gitu. Ataupun kalau mau dibesarin juga masih wajar. Nah itu teman-teman mainnya di sini di batas harga ya. Karena kalau nggak dikasih gini, nggak ditulis batas harganya, batas harga minimal ini ya. Ada minimal, ada maksimal. Misalnya minimalnya nggak ditulis. Ini kalau misalnya ada seller yang upload produknya ya, ternyata yang diupload kardus gitu ya, pembungkusnya atau packagingnya. Dia upload gitu, dia upload terus dimasukkan ke dalam kategori tas pria. Nah, terus kemudian di harganya dia tulis 1.000 gitu. Nah, nanti kalau kita nggak tulis batas harganya di sini, nanti produk-produk itu akan muncul juga di sini gitu. Jadi sebaiknya teman-teman tentukan batas harganya supaya nanti data yang akan kita olah di aplikasi Dropship Engine ini, datanya sudah sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Misalnya di sini dengan produk tas pria ini rata-rata ada yang 30 ribuan. Oke, kita masukkan misalnya 30 ribu. Nah, kemudian paling banyak berapa? Paling mahal misalnya 100 ribu. Berarti nanti ketika kita klik ini, terapkan, nanti yang muncul adalah produk-produk tas pria dan yang ada di kategori tas pria yang mulai dari harga 30.000 sampai 100.000. Nah, ini dia. Ya kan? 30.000 sampai 100.000. Tidak lebih dari 100.000 dan tidak kurang dari 30.000. Nah, langkah berikutnya adalah kita copy nih linknya yang ada di sini. Ya. Kita copy. Nah, kemudian kita paste ke tools yang tadi, ke Dropship Engine. Nah, di sini kita kosongin lagi dulu, yuk kita hapus. Kemudian kita pilih cari dari URL marketplace. Nah, di sini ya. Di kolom ini, nah di kolom paste URL ini kita paste lagi tadi link yang kita copy. Nah, oke, kemudian kita enter. Nah, dia akan memunculkan produk ya. Ini ada 51 produk yang sudah diambil tadi. Prosesnya sama. Dia memunculkan data rangkuman yang terbesar ini berdasarkan diskusi, kemudian review, dan terakhir berdasarkan klik terbanyak. Nah, ini sudah selesai. Karena datanya juga nggak banyak, maka prosesnya juga nggak lama ya. Oke, lanjut. Ya, sama seperti tadi. Teman-teman bisa mengolah data dari sini. Ya, berdasarkan review, berdasarkan diskusi, berdasarkan rating, dan apa saja kalian teman-teman bisa olah sendiri gitu ya. Oke, sementara itu dulu yang mau bisa sampaikan. Insya Allah nanti ke depan ya, saya kurang tahu nih kapan, tapi saya ada rencana juga mau sharing juga untuk aplikasi, untuk marketplace yang lain ya, karena beberapa teman juga ada yang baru beli, baru mau praktek tapi belum tahu mau dari mana. Insya Allah nanti kita sharing di sesi berikutnya. Saya cuma mau pesan aja buat teman-teman yang udah beli, entah itu dari awal tahun lalu ya, ini kan sudah sejak tahun lalu sudah ada nih aplikasi.
Saya mau pesan aja, gunakan ini aplikasinya, karena menurut saya ini aplikasi ini bagus banget ya untuk riset produk, terutama di marketplace lokal ini. Bagus banget gitu. Jadi sangat-sangat menghemat waktu dan datanya pun akurat gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu menerawang-nerawang lagi gini, apa ya produk yang mau kita jual. Kita tinggal tentukan aja, mau dari kategorinya kah, mau dari populer, kata kunci yang sering dicari atau apa aja. Kita di sini Dropship Engine for Ads ini sangat-sangat fleksibel gitu, sangat-sangat fleksibel, sehingga kita mau cari apapun selama memang datanya ada, insya Allah nanti akan ditampilkan di sini. Kita tinggal meramu aja di bagian tertentu yang memang kita ingin optimasi. Kita mau keluarkan datanya berdasarkan penjualannya, atau dari reviewnya, atau dari diskusinya, atau dari ratingnya, itu bisa keluar semua gitu. Teman-teman tinggal memilih, kemudian nanti selanjutnya silakan mau dijual di marketplace lagi, atau mau dijual di sosial media, di Facebook, di Instagram, bebas. Yang jelas teman-teman nanti udah mulai pede gitu. Jadi karena datanya memang ada kan, sudah jelas ini produk di marketplace, oh, udah rame. Kemungkinan besar kalau saya jual di sosial media, ya kemungkinan besar rame juga gitu ya. Oke, oke, segitu dulu yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita lanjut di diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.